Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Debbie Anggraini dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan bidang studi BKPI. Di sini saya akan menjelaskan teori behavioristik. Teori behavioristik merupakan teori belajar yang lebih mengutamakan pada perubahan tingkah laku siswa sebagai akibat adanya stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar adalah bentuk perubahan yang dialami siswa dalam bentuk kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, misalnya daftar perkalian, alat peraga, pedoman kerja, atau cara-cara tertentu untuk membantu belajar siswa. Kemudian respon adalah reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Ada banyak tokoh yang mengemukakan teori behavioristik, di antaranya Edward Lee Thorndike, Ivan Petrovich Pavlov, Burrhunus Friedrich Skinner, dan John B. Watson. Menurut Thorndike, teori behavioristik dikaitkan dengan belajar adalah proses interaksi antara stimulus yang berupa pikiran, perasaan, atau gerakan, dan respon yang juga berupa pikiran, perasaan, dan gerakan. Prosedur eksperimen yang dilakukan Thorndike ialah membuat setiap binatang lepas dari kurungannya sampai ke tempat makanan. Dalam hal ini, apabila binatang terkurung, maka binatang itu sering melakukan macam-macam kelakuan, seperti menggigit, menggosokkan badannya ke sisi-sisi kotak, dan cepat atau lambatnya binatang itu tersandung pada palang sehingga kotak terbuka dan binatang itu akan lepas ke tempat makanan. Meskipun Thorndike tidak menjelaskan bagaimana cara mengukur berbagai tingkah laku yang non-konkret, tetapi teori Thorndike telah memberikan inspirasi kepada pakar lain yang datang sesudahnya. Teori Thorndike ini disebut sebagai aliran koneksionisme. Ivan Petrovich Pavlov adalah tokoh yang kedua. Menurut beliau, classic conditioning atau pengkondisian atau persyaratan klasik adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap hewan anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang, sehingga bermunculan reaksi yang diinginkan. Dari contoh tentang percobaan dengan hewan anjing, bahwa dengan menerapkan strategi Pavlov, ternyata individu dapat dikendalikan melalui cara dengan menggantikan stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Yang ketiga, John B. Watson. Menurut Watson, stimulus dan respon tersebut harus berbentuk tingkah laku yang bisa diamati. Dengan kata lain, Watson mengabaikan berbagai perubahan mental yang mungkin terjadi dalam belajar dan menganggapnya sebagai faktor yang tidak perlu diketahui. Bukan berarti semua perubahan mental yang terjadi dalam benak siswa tidak penting. Yang keempat adalah Burrhunus Friedrich Skinner. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya akan menimbulkan perubahan tingkah laku. Pada dasarnya, stimulus-stimulus yang diberikan kepada seseorang akan saling berinteraksi dan stimulus-stimulus tersebut akan mempengaruhi bentuk respon yang akan diberikan. Demikian juga dengan respon yang dimunculkan, ini pun akan mempunyai konsekuensi. Konsekuensi inilah yang pada gilirannya akan mempengaruhi atau menjadi pertimbangan munculnya perilaku. Oleh sebab itu, untuk memahami tingkah laku seseorang secara benar, perlu terlebih dahulu memahami hubungan antara stimulus satu dengan stimulus lainnya, serta memahami respon yang mungkin dimunculkan dan berbagai konsekuensi yang mungkin ditimbulkan sebagai akibat dari respon tersebut. Skinner juga mengemukakan bahwa dengan menggunakan perubahan-perubahan mental
sebagai alat untuk menjelaskan tingkah laku hanya akan menambah rumitnya masalah. Sebab setiap alat yang digunakan perlu penjelasan lagi, demikian seterusnya. Pandangan teori belajar behavioristik ini cukup lama dianut oleh para guru dan pendidik. Namun, dari semua pendukung teori ini, teori Skinner lah yang paling besar pengaruhnya terhadap perkembangan teori belajar behavioristik. Program-program pembelajaran seperti teaching machine, pembelajaran programmer, modul, program-program pembelajaran lain yang berpijak pada konsep hubungan stimulus-respon, serta mementingkan faktor-faktor penguat atau responders, merupakan program-program pembelajaran yang menerapkan teori belajar yang dikemukakan oleh Skinner. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.